Dan di video yang saya sebutkan di video yang sebelumnya, sebenarnya Tuhan dalam bentuk wujud ini adalah para malaikat ini yang sesungguhnya merupakan para HS kita sendiri. Sementara Tuhan yang tidak berwujud itu adalah energi semesta. Selama ini telah terjadi misconception atau salah konsep pemahaman. Hampir semua agama mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Tuhanlah yang menciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Menurut guru spiritual saya, ini adalah konsep yang keliru dan membuat kita akhirnya merasa terpisah dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menciptakan, tapi mewujud dari bentuk energi menjadi sesuatu yang baru. Apa bedanya antara menciptakan dengan mewujud? Kalau menciptakan itu artinya Tuhan tidak ada dalam apa yang Dia ciptakan. Dalam apa yang Dia ciptakan itu Dia tidak ada. Seperti juga manusia yang menciptakan HP. Maka yang menciptakan HP tidak ada di dalam HP yang diciptakannya. Sang pencipta lukisan, maka ciptaannya tidak ada di dalam lukisannya. Pencipta dan yang diciptakan terpisah dan berbeda. Kalau mewujud itu artinya mengubah bentuk dari dirinya. Sebelumnya berubah bentuk atau wujud menjadi dirinya yang baru. Jadi kalau mewujud, Dia yang berubah wujud dan di wujudnya yang baru, tetaplah Dia. Dia ada di dalam wujudnya yang baru. Dia sebelumnya dengan Dia di dalam wujud yang baru tetap sama. Aku dan kamu adalah satu. Brahman dan Atman. Akiyam, aku dan Bapakku adalah satu. Manunggaling Kawula Gusti. Konsep mewujud ini selaras dengan temuan para ilmuwan fisika kuantum bahwa energi itu tetap energi. Energi itu maha ada, tidak pernah diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah wujud atau bentuk. Apapun bentuk atau wujudnya yang baru di dalamnya itu tetaplah energi. Misalnya ketika energi itu mewujud menjadi panas, maka dalam panas itu di dalamnya ada energi. Begitu juga ketika energi mewujud menjadi gerakan, semisal putaran roda kendaraan, maka di dalam gerakan tersebut ada energi. Dan begitu seterusnya. Contoh yang lebih mudah lagi adalah ketika energi melalui sebuah proses panjang mewujud menjadi batu. Maka di dalam batu itu tetap ada energi. Jika energi itu sama dengan Tuhan, maka di dalam setiap wujud atau bentuk sesuatu semisal batu, itu ada Tuhan di dalamnya. Sudah jelas sampai di sini? Inilah landasan berpikir para leluhur kita yang menganut ajaran animisme dan dinamisme. Juga yang melakukan pemujaan terhadap pohon dan benda-benda lainnya. Karena leluhur kita sejak dulu paham betul bahwa Tuhan itu mewujud, bukan menciptakan. Jadi
Batu itu adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk batu. Pohon adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk tumbuhan dan lain-lainnya. Jadi, karena setiap benda itu sejatinya adalah perwujudan dari Tuhan, maka para leluhur kita itu menghormati semua jenis benda yang ada di bumi ini. Bahkan bumi yang kita pijak ini juga perwujudan Tuhan. Itulah dibalik pemikiran adanya tradisi sedekah bumi. Dan konsep Tuhan yang mewujud yang dipahami oleh para leluhur kita ini yang selaras dengan hasil temuan para ahli fisika kuantum di zaman modern ini. Nah, jadi dengan demikian manusia itu sesungguhnya adalah perwujudan dari Tuhan. Itulah kenapa para leluhur kita mengajarkan kita untuk menghormati setiap manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan sebagainya. Karena para leluhur kita paham betul kalau setiap manusia itu adalah perwujudan dari Tuhan. Itulah dibalik konsep manunggaling kawula Gusti, atau dalam bahasa Balinya Atman Brahman Aikyam. Dan itulah kenapa salam para spiritual itu adalah Namaste, yang artinya adalah roh Tuhan yang ada di dalam diriku menghormati roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Apakah kira-kira paham sampai di sini? Ajaran leluhur yang bersifat perwujudan energi yang ternyata selaras dengan hasil temuan para ahli fisika ini malah justru mau dihapuskan dan coba diganti dengan konsep materialitas kebendaan yang tidak sejalan dengan hukum-hukum energi mewujud yang ditemukan oleh para ahli fisika kuantum zaman modern ini. Konsep kebendaan yang dimaksud adalah Tuhan itu mencipta dan manusia itu yang diciptakan. Dianggap benda yang diciptakan tanpa memiliki unsur atau energi Tuhan di dalamnya. Tuhan itu zat, sementara manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk yang diciptakan yang berbeda unsur atau zat antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Itulah kenapa sampai ada pemikiran bahwa kita manusia ini sesungguhnya adalah hamba. Konsep Tuhan majikan dan manusia itu budak. Atau manusia itu adalah makhluk yang hina dina atau segala bentuk konsep keterpisahan lainnya. Padahal para leluhur kita itu sudah paham sejak dulu bahwa kita ini adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk makhluk. Dan di dalam setiap diri kita ada cahaya ilahi. Kurang hebat gimana lagi coba? Para leluhur kita zaman dulu sudah tahu konsep energi yang mewujud. Jadi jelas kan sekarang bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah menciptakan apapun, melainkan mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun.